Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih, saudara-saudara semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sama-sama kita bersyukur dapat merenungkan kembali setiap kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca setiap ayat-ayat daripada firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini Tuhan, Engkau berikan lagi kepada kami kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan kembali firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau bukakan setiap pendengaran kami, bahkan hati kami, agar apa yang kami dengar dan kami baca dapat termeterai dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka firman Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul Kekuatan dari Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Saya akan baca firman Tuhan ini, Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita, mendorong kita untuk sama-sama berkata bahwa kekuatan kita ini hari-hari yang kita lalui ini berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Firman Tuhan katakan berbahagialah manusia. Artinya apa? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi, bahkan yang mengandalkan Tuhan, dikatakan di sini punya kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan yang bagaimana yang kita cari? Kekuatan yang dari Tuhan yang bagaimana yang kita rindukan? Sehingga kita kuat untuk terus berjalan. Dikatakan di sini yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya di dalam segala keadaan-keadaan yang kita hadapi, sekalipun dalam kondisi atau situasi yang tidak kita sukai, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Dia, maka kita disebut berbahagia. Kenapa? Karena kita punya persiapan, kita punya kekuatan yang benar-benar dapat kita andalkan. Menghadapi sekalipun yang kita hadapi adalah hal-hal yang mungkin membawa kita kepada kesedihan, kekecewaan, bahkan duka cita sekalipun. Sehingga dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tujuan perjalanan kehidupan orang percaya adalah kita bersama-sama naik ke gunungnya Allah, yaitu Sion. Gunungnya Allah adalah sorga yang kita rindukan. Sekalipun kita harus mengeluarkan ekstra tenaga, kita harus mengeluarkan banyak-banyak energi yang kita keluarkan. Tapi firman Tuhan katakan di sini mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Nah, ayat lain yang menjadi penopang pada malam hari ini dalam Yesaya 29. Kita akan buka, dikatakan di sini Yesaya pasal ke-40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat, menambah kekuatan untuk kita terus berjalan dengan semangat yang dari Tuhan, sehingga sekalipun mungkin kita sudah capek, kita sudah lelah,
kita rasanya sudah nggak sanggup. Tapi firman Tuhan katakan dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita semua. Dalam situasi yang melelahkan, bukan saja fisik, tetapi mungkin batin kita, jiwa kita. Situasi, masalah-masalah yang tidak pernah selesai, yang terus dan terus, bahkan mungkin kita hadapi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Tapi kita percaya, kalau kita bisa lewati kemarin yang sudah begitu beratnya, mungkin lebih berat lagi kita hadapi. Tapi kita percaya Tuhan memberikan kekuatan. Kenapa? Ayat 31 dalam Yesaya 40 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan dia punya kekuatan baru. Karena dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu hidupnya dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selalu menantikan pertolongan, karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan. Kalau kita pakai tenaga kita, ya habis. Memakai batin kita, kita akan merasa capek dan lelah. Tetapi dialah yang akan dikatakan yang memberi kekuatan baru. Sehingga kelelahan kita, keletihan kita, baik secara jasmani terlebih dari rohani kita, Tuhan akan perbaharui kita. Dalam Habakuk pasal yang ketiga, kita akan buka Habakuk 3 ayat 19, dikatakan di sini, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wih, luar biasa. Bukit-bukit atau gunung-gunung itu melambangkan masalah-masalah kita yang luar biasa besar. Tetapi Allahku, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia memampukan saudara dan saya untuk berjejak, untuk melewati setiap bukit-bukit persoalan kita, setiap bukit-bukit pergumulan kita, setiap bukit-bukit tantangan hidup kita. Dia berikan kekuatan, dia berikan kesanggupan. Dia membuat kaki kita seperti kaki rusa. Sepertinya masalah itu ringan, masalah itu tidak berat. Karena apa? Ada kekuatan yang dari Tuhan. Situasi-situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya, andalkan Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Maka Mazmur tadi katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Manusia yang punya kekuatan di dalam Tuhan. Sanggup, mampu, sekalipun berat. Karena ada Tuhan yang selalu menopang. Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan yang selalu menjaga kita. Tanpa kita sadari mungkin kita bisa lewati hari-hari kita yang berat. Hari-hari yang sulit. Karena kita percaya Dia yang menjaga kita tidak pernah terlelap. Yang akan terus-menerus menopang kehidupan kita. Apapun persoalan kita, baik masalah keluarga, masalah mungkin kesehatan kita, sakit penyakit, kita percaya Tuhan jadikan kita kuat untuk bisa menghadapi semuanya itu. Belum lagi masalah keuangan yang hari-hari ini banyak mengikat orang-orang percaya, sehingga seringkali mereka merasakan lelah, capek, mengejar ini dan itu. Tapi yang dikejar makin jauh. Karena dia tidak tahu kepada siapa dia harus mengejar sesungguhnya. Yaitu mendekatkan diri
berlari kepada Dia. Sandarkan Tuhan, karena kita percaya kita akan sampai ke Gunung Sion bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan lewati semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita beroleh kemenangan lepas kemenangan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Biar malam hari ini andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Karena Dia akan membela kita, akan menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita sanggup berjalan untuk sampai ke gunungnya Tuhan, yaitu Sion yang menjadi harapan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Biar Allah Roh Kudus menerangkan lagi, memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya itulah yang kami perlukan hari-hari ini. Kekuatan di dalam Engkau, manakala kami mendekatkan diri kami, manakala kami menyandarkan hidup kami, sehingga sekalipun penantian kami kepada Engkau Tuhan, akan diberikan kekuatan, akan diberikan kesanggupan, karena Engkau berjanji setia untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.